Impact Kids. Shalom, selamat ketemu lagi anak-anak di Impact Kids bersama Ibu Marlina. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami ucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan Yesus atas kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan Yesus yang menolong, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sebelum mendengarkan cerita, kita akan membaca dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 18 ayat 3. Mazmur 18 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mazmur 18 ayat 3. Anak-anak, firman Tuhan tadi menyebutkan kata kota bentengku. Nah, apakah kalian tahu bagaimana bentuk dari sebuah benteng? Betul, benteng itu dibuat dari batu yang kuat, disusun sampai tinggi untuk melindungi sebuah kota. Nah, anak-anak, pada zaman dahulu ketika perang masih berlangsung, setiap kerajaan, setiap kota akan membuat sebuah benteng. Kalian bisa bayangkan, apakah bentengnya pendek atau bentengnya kecil? Tentu tidak ya, bentengnya akan dibuat tinggi dan dibuat kuat untuk melindungi kota atau negara yang ada di balik benteng tersebut. Supaya ketika musuh menyerang atau ada serangan-serangan dari musuh, mereka bisa melindungi diri mereka dari serangan musuh. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Hidup kita juga tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya rasa takut, rasa cemas, rasa bingung, rasa gak adil, rasa sedih. Ya, semua itu pasti akan kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah kita punya benteng untuk melindungi kita dari semua itu? Bahkan melindungi kita dari serangan si jahat, seperti rasa tidak mampu, rasa gak berdaya, itu adalah serangan dari si jahat. Nah, seperti firman Tuhan tadi, ada benteng yang akan melindungi kita dari semua itu, bahkan dari serangan-serangan si jahat. Ada yang tahu bentengnya itu apa? Ya, benteng hidup kita bukan terbuat dari batu-batu atau seperti bata seperti di belakang ibu ini ya. Tapi benteng hidup kita adalah Tuhan Yesus. Betul sekali. Tuhan Yesus yang sanggup melindungi kita dari rasa sedih, dari rasa cemas, dari serangan-serangan iblis yang bilang kita tidak mampu, kita tidak layak. Itu semua hanya bisa dilindungi oleh benteng hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Anak-anak, bagaimana kita bisa berlindung di balik benteng? Tentunya kita harus ada di balik benteng tersebut. Kita harus melangkah
untuk menuju benteng supaya kita bisa berlindung di balik benteng tersebut. Sama seperti hidup kita. Bagaimana kita bisa berlindung kepada Tuhan Yesus adalah kita harus melangkah kepada Tuhan Yesus. Bagaimana cara melangkah kepada Tuhan Yesus? Betul, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan menjadikannya Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita akan bisa berlindung kepada benteng kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi, bagaimana kita bisa berlindung kepada Tuhan Yesus? Caranya, kita datang kepada Tuhan Yesus untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, sehingga kita bisa berlindung kepada Tuhan Yesus dari semua persoalan hidup, dari semua masalah yang kita hadapi, bahkan dari serangan-serangan si jahat. Ya, seperti firman Tuhan tadi yang sudah kita baca dari Mazmur 18 ayat 3. Kita baca sekali lagi. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota benteng. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menjadi benteng dalam hidup kami, menjaga kami dari masalah yang kami temui, dari semua serangan-serangan iblis, dan dari rasa takut, rasa cemas, dan rasa tidak berdaya. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh melangkah untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kami bisa berlindung di balik benteng hidup kami, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan Impact Kids. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik loncengnya untuk kalian bisa mendapatkan cerita berikutnya dari Impact Kids. Ibu Marlina pamit, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Impact Kids.